Mari kita pejamkan mata kita sebentar untuk kita menghampiri Tuhan. Ambil beberapa saat untuk kau berterima kasih pada Tuhan untuk pagi hari ini. Bahwa pada saat ini kita masih bernafas tanpa bantuan. Itu bukti bahwa anugerah masih Tuhan berikan bagi kita semua. Kita berdiri tanpa bantuan. Berpakaian tidak telanjang. Terlepas dari pakaian kita baru apa tidak. Branded apa tidak. Itu bukti kalau Tuhan masih melindungi kita. Sebentar nanti kita pulang. Ada tempat yang kita datangi yang kita sebut rumah. Terlepas dari itu punya kita atau masih kita sewa. Kita bayarnya tahunan atau bayarnya bulanan. Tidak masalah sebenarnya, itu bukti kalau Tuhan masih melindungi kita. Besok hari Senin kita masih bisa bekerja. Terlepas dari penghasilan kita banyak atau belum sebanyak yang kita inginkan. Itu bahwa bukti kalau Tuhan masih memberikan kita kepercayaan. Roh Tuhan yang kudus, pagi hari ini kami sepenuhnya bergantung kepada Engkau. Karena apa yang Engkau bisa dan apa yang Engkau ingin kerjakan melampaui kemampuan kami hamba-hambamu untuk berkata-kata. Oleh sebab itu hamba berdoa pagi hari ini supaya Engkau mengambil perkataan kami, ucapan kami, dan tentunya firman-Mu yang adalah kebenaran untuk hadir dalam kehidupan kami, memerdekakan kehidupan kami semua, bukan hanya memulihkan hati kami, bukan hanya memulihkan pernikahan kami, bukan hanya memberikan kembali pengharapan di dalam diri kami. Pagi hari ini kami berdoa supaya Engkau melakukan lebih daripada apa yang mampu kami minta. Lebih daripada apa yang berani kami mimpikan. Karena Engkau punya tugas, penugasan yang ilahi, divine assignment dalam kehidupan kami semua. Kami bersyukur untuk kehidupan yang Tuhan bawa kami jalani. Bukan cuma kehidupan yang biasa-biasa. Bukan kehidupan nyaman di mana kami tinggal di dalam zona nyaman kami. Tapi Tuhan menantang kami untuk melakukan perjalanan, pertualangan iman bersama dengan Engkau Tuhan. Di mana kami perlu untuk menjadi berani. Untuk itu pagi hari ini kami butuh Engkau Roh Kudus. Untuk hadir dalam kehidupan kami. Berjanji segala kemuliaan atas apapun yang terjadi dan atas apapun yang akan terjadi. Kami kembalikan hanya bagi Engkau. Karena hanya Engkau yang telah menebus kehidupan kami. Dan Roh Tuhan yang kudus, kami minta ini hanya di dalam satu nama, yaitu nama Yesus Kristus Tuhan. Dan semua ibu-ibu yang percaya pagi hari ini berkata, amin. Berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan sekali lagi. Sebelum saya mulai berbicara pada ibu-ibu semua, saya ingin kita saksikan ada satu klip yang saya persiapkan yang sangat menarik, yang akan menolong kita untuk mengawali apa yang kita akan bicarakan pagi hari ini. Silakan klipnya dimainkan. Maybe this is kind of dorky of me, actually really dorky. You know, but I'm just going to say it anyways. I love those reality shows. You know the really girly ones? No way. Absolutely. I mean, I watch them all. The Bachelor, The Hills, Dancing with the Stars. Oh my God. See, the truth is, I like sports, but not enough to waste a weekend drinking and watching them with a bunch of my friends. Wow. I guess the best way of putting it is, I feel that I've sown all the wild oats that I need to sow, and I just want to find an intelligent woman of substance that I can love unconditionally and ask the same of her. Oh, can I? Don't be silly. I got it. Well, thank you very much for dinner. Well, I hope it's the first of many. Excuse me for saying, has anybody ever told you you look like supermodel Heidi Klum? Oh, stop. No, really. You could be a body double. Well, I do have German ancestry. So funny. Really? Here, What's this? I want you to have a key to my house. Houses, actually. This is the brownstone in the city. It's a lake house in the Cape. That's the lodge in Aspen. Wow. And this. It's $5,000 a day cash to buy whatever you want, wherever you want. Hey, wake up! I think you were dreaming. Damn! I knew it! Oke, saya kira kita semua ketawa melihat apa yang ada. Kelihatannya apa yang tadi kita saksikan sepertinya too good to be true. Terlalu muluk untuk bisa menjadi kenyataan. Kalau orang Indonesia bilang mungkin mimpi kali ya. Dan
Pagi hari ini saya ingin bicara pada saudara, ibu-ibu semua tentang mimpi yang ada dalam kehidupan saudara. Saya nggak tahu mimpi apa yang ada dan mimpi apa yang masih tersisa dalam diri saudara. Saya kira semua kita pernah ada dalam keadaan, pernah punya mimpi tentang pasangan hidup yang ideal, tentang suami yang ideal, seperti tadi yang digambarkan. Atau mungkin juga dalam pekerjaan saudara, saudara yang sudah memasuki masa di mana saudara punya anak, membesarkan anak dan lain sebagainya. Saudara, kita semua pernah punya mimpi, dan saya temukan dalam perjalanan pelayanan saya bahwa banyak di antara kita yang dalam perjalanan kehidupan kita mulai kehilangan mimpi yang pernah ada dalam kehidupan kita. Nah, pagi hari ini saya ingin bicara pada saudara sesuatu yang sebenarnya Tuhan tempatkan di dalam diri kita masing-masing. Sesuatu yang menurut saya dan bahkan kebenaran berkata bahwa hanya dimiliki oleh makhluk hidup ciptaan Tuhan, yaitu manusia. Sesuatu yang tidak dimiliki oleh makhluk hidup ciptaan Tuhan yang lain, seperti binatang maupun tanaman dan tumbuh-tumbuhan yang lain, hanya dimiliki oleh manusia. Sesuatu yang bisa membuat saudara bisa mencicipi kehidupan dan keindahan sebagaimana yang Tuhan inginkan. Sesuatu yang Tuhan tempatkan dalam diri saudara, di mana kebahagiaan itu bisa saudara cicipi. Tempat di mana semua mimpi, cita-cita, keinginan hati saudara bertumbuh. Tempat di mana kecantikan dan keindahan diri saudara mengalir keluar. Pagi hari ini saya ingin bicara pada saudara tentang sesuatu yang sangat berharga yang Tuhan tempatkan di dalam diri saudara. Sesuatu yang Amsal katakan merupakan sesuatu yang harus kita pelihara dengan segenap kekuatan kita, karena dari situlah terpancar kehidupan. Sesuatu yang di dalam Matius pasal 13 katakan bahwa di mana iblis dengan segenap cara berusaha membuat semak duri tumbuh, sehingga apa yang baik yang Tuhan sediakan bagi engkau tidak bisa bertumbuh daripadanya. Nah, pagi hari ini saya ingin mengajak saudara merenungkan, memikirkan sesuatu yang sangat berharga yang Tuhan tempatkan dalam diri saudara. Sebelumnya saya ingin mengajak saudara melihat satu ayat firman Tuhan dari Mazmur pasal yang ke-20. Kalau saudara bawa Alkitab, saudara bisa membuka Mazmur pasal ke-20. Saya ingin membaca ayat yang kelima di dalam terjemahan bahasa Indonesia dan ayat yang keempat di dalam terjemahan bahasa Inggris kepada saudara. Kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki, dan dijadikannya berhasil apa yang kau rancangkan. Ayat ini berkata bahwa segala sesuatu yang Tuhan sediakan bagi engkau harus kau kehendaki, karena Tuhan hanya bisa memberikan kepada engkau apa yang hatimu kehendaki, atau apa yang engkau inginkan, atau apa yang engkau sendiri rencanakan. Tuhan hanya bisa memberikan pada saudara apa yang engkau inginkan. The desires of your heart, dalam terjemahan bahasa Inggris dikatakan. Tuhan hanya bisa memberikan kepada saudara apa yang ada di dalam hati saudara. Nah, di dalam bahasa asli kata atau kata yang dipakai untuk menggambarkan tempat di mana keindahan mengalir keluar dari hidup saudara, di mana semua mimpi dan cita-cita saudara bertumbuh. Kata yang dipakai di dalam perjanjian baru adalah kata kardia. Kardia merupakan kata dasar yang dipakai diterjemahkan dalam bahasa Inggris untuk menggambarkan jantung manusia. Kardia bukan hanya jantung saudara, tapi kardia juga bukan hanya bicara soal pikiran saudara. Kardia bicara satu keseluruhan di dalam diri manusia, di mana saudara berpikir, berasa, dan memproses segala sesuatu dalam diri saudara. Di dalam kardia saudara, mimpi saudara bertumbuh. Di dalam kardia saudara, saudara memelihara pengharapan saudara. Di dalam kardia saudara, mengalir segala sesuatu, issues dalam kehidupan. Saudara bisa mengerti apa yang saya katakan? Oleh sebab itu, di dalam ayat yang tadi kita baca, Tuhan katakan bahwa segala sesuatu yang kau inginkan, Tuhan akan sediakan, Tuhan akan berikan bagi saudara semua. Nah, saya pernah baca satu tulisan yang dituliskan oleh seorang profesor di Harvard bernama Daniel Gilbert. Daniel Gilbert berbicara tentang mimpi dan imajinasi manusia. Ada satu quotation, ada satu ucapan yang Profesor Gilbert pernah katakan, dan saya ingin kutip itu
untuk saudara pada pagi hari ini. Dia adalah seorang profesor di bidang psikologi. Profesor Gilbert berkata seperti ini. To see is to experience the world as it is. To remember is to experience the world as it was. But to imagine is to experience the world as it isn't and has never been, but as it might be. Dikatakan melihat adalah mencicipi dunia sebagaimana apa adanya saat ini. Melihat atau apa yang kita lihat adalah sedang mencicipi dunia sebagaimana apa adanya. Nah, ingatan kita pada waktu kita mengingat sesuatu adalah mencicipi dunia dan segala sesuatu yang ada sebagaimana ada di masa yang lampau yang kita coba ingat. Di mana keberadaan sekarang sudah tidak lagi sama dengan ingatan kita karena sudah berubah. Tapi kemudian dia berkata, imajinasi atau mimpi atau kerinduan saudara berbicara tentang sedang mencicipi sesuatu yang belum ada dan kemungkinan besar, are you with me? Bisa terjadi. Nah, pertanyaannya pagi hari ini, saudara masih punya kekuatan seberapa banyak untuk berani bermimpi? Karena saya curiga banyak di antara saudara boro-boro bermimpi. Berani taruh sedikit pengharapan pun. Pagi hari ini saudara merasa, karena besarnya pengharapan yang akan menentukan besarnya kekecewaan. Semakin besar mimpi saudara, dan pada saat itu tidak terjadi, semakin besar kekecewaan itu terjadi dalam hati saudara. Saya temukan banyak anak-anak muda yang pernah punya mimpi yang sangat muluk. Tapi kemudian karena kekecewaan demi kekecewaan, mereka menurunkan ekspektasi pengharapan mereka. Mereka menurunkan the desire, kerinduan hati mereka. Mereka berkata, I suppose, hidup, ya begini sajalah apa yang harus engkau harapkan lagi. Suami, ya begitulah laki-laki. Saya nggak pernah tahu kalau ternyata menikah dengan pria sesusah itu. Sampai kemarin Holly mengajarkan saya tentang hal itu. Saudara, banyak kita menurunkan ekspektasi pengharapan kita karena kecewa. Saya pagi hari ini tidak menganggap remeh realita yang saudara hadapi. Saya tidak menganggap remeh masa lalu yang pernah saudara alami. Saya tidak menganggap remeh atau mengabaikan kejadian-kejadian yang terjadi dalam kehidupan saudara. Saya tahu banyak saudara yang diperlakukan tidak adil, saudara yang di-abuse, saudara mengalami kekerasan, saudara yang pernah ditinggalkan orang tua, ditinggalkan suami, ditinggalkan pacar, ditinggalkan orang yang kau percayai, saudara yang pernah dimolested, saudara yang pernah dilecehkan sejak kecil. Saya sama sekali tidak mengabaikan apa yang pernah terjadi dalam kehidupan saudara. Tapi saya percaya pagi hari ini, dan saya sungguh bergantung pada pekerjaan Tuhan. Karena apa yang akan terjadi dalam kehidupan saudara akan melampaui kemampuan kami hamba-hamba Tuhan untuk mengatakan dan mengucapkannya dalam kehidupan saudara. Dan sepenuhnya kami bergantung pada kuasa Tuhan yang akan berurusan dengan saudara pagi hari ini. Dan kami berdoa supaya Tuhan melakukannya dalam kehidupan saudara. Tidak semua yang saudara gumuli pagi hari ini mampu kami jawab dalam 6 sesi yang ada. Tidak semua pertanyaan saudara tentang mengapa ini terjadi bisa terjawab. Tapi seperti kemarin Holly katakan, kami berdoa supaya saudara keluar dari tempat ini punya jawaban tentang bagaimana saudara keluar menghadapi masalah yang ada. Sehingga saudara bisa membangun rambu-rambu jalan, sehingga orang-orang yang ada di belakang saudara bisa diberkati melalui apa yang pernah terjadi dan saudara alami dalam kehidupan. Ada amin. Karena ada tugas yang sangat ilahi yang Tuhan tempatkan dalam kehidupan saudara. Tuhan panggil saudara, Tuhan tempatkan itu dalam kehidupan saudara, dan Tuhan percayakan itu pada saudara pagi hari ini. Saya tidak mengabaikan realita, masalah, tantangan, dan kesulitan yang saudara pernah hadapi, atau saudara sedang hadapi saat ini. Tapi, dengan menyadari itu semua, saya mau mengajak saudara memberikan porsi kesempatan untuk firman Tuhan, dan kuasa pada Roh Kudus untuk menerobosi kehidupan saudara. Melakukan apa yang tidak mampu saudara sendiri bayangkan. Karena Tuhan mampu melakukannya dalam kehidupan kita semua. Ada amin? Oleh sebab itu, sebelum saya masuk lebih lanjut, saya ingatkan saudara bahwa
Iblis bekerja keras untuk membuat kardia saudara menjadi keras, berbatu, punya semak duri, dan lain sebagainya. Dia berusaha bekerja keras untuk mencuri, merampas, membinasakan masa depan saudara. Kalau dia berhasil mencuri keinginan saudara untuk melihat sesuatu yang lebih baik terjadi, dia berhasil merampas masa depan saudara. Dia berhasil merampas tujuan hidup saudara. Nah, pagi hari ini, saya mau saudara sadari itu. Bahwa di balik rencana Tuhan yang luar biasa, iblis berusaha menabur semak duri dalam kehidupan saudara. Membuat dia berusaha melemparkan batu, kerikil, sampah dalam kehidupan saudara. Saya selalu katakan ini, ibu-ibu boleh saya jujur sama saudara? Boleh saya pakai bahasa yang agak sedikit, tanda kutip mungkin kurang sopan di atas mimbar, boleh? Saya minta izin dulu ya. Saya katakan pada wanita dan banyak wanita berkata, kalau engkau keluar rumah ada burung buang kotoran di kepalamu, katakanlah itu sial, nasib. Tapi kalau sampai burung itu kemudian bikin sarang di kepalamu, itu namanya bodoh. Saudara, dalam kehidupan kita, seringkali hal-hal yang tidak baik terjadi kepada orang yang baik. Dan kita tidak tahu kenapa ini terjadi. Dan seringkali kita tidak punya jawaban kenapa ini harus terjadi. You know what? Jangan izinkan batu itu ada dalam hati atau hidup saudara, kardia saudara. Well, ada orang buang sampah apa saja dalam kehidupan saudara. What you need to do? Bersihkan kardia saudara. Karena kalau kardia saudara penuh dengan batu, penuh dengan semak duri, penuh dengan sampah, semua yang baik, semua yang indah, kebahagiaan, pengharapan, mimpi, cita-cita, semua yang indah, semua yang baik, semua yang Tuhan sediakan yang melampaui apa yang mampu engkau pikirkan atau bayangkan, tidak pernah bisa ada dalam hidup saudara dan tidak akan pernah bisa menjadi kenyataan. Bukan karena Tuhan tidak mengasihi, bukan karena Tuhan tidak menyediakan, karena kita sendiri yang bertanggung jawab untuk kardia kita masing-masing. Pagi hari ini, saya mau saudara sadar akan hal itu. Tanpa mengabaikan rasa sakit, kecewa yang pernah terjadi dalam kehidupan saudara. Nah, pagi hari ini, sebelum saya bagikan pada saudara dua bagian firman Tuhan yang sangat menarik, yang saya yakin akan memberkati kehidupan saudara. Beberapa waktu yang lalu, waktu saya bicara, saya diminta oleh Angel, dan saya berterima kasih untuk kesempatan saya boleh bicara pada saudara. Waktu saya bicara pada wanita, dan saya tulis bagian itu di dalam majalah saudara, tentang kecantikan, karena dari kardia saudara mengalir kecantikan. Don't you think so? Kecantikan bukan cuma bisa bicara soal apa yang ada di luar. Saya kira buat tamu mungkin mereka tidak terlalu mengikuti, tapi buat saudara yang di Indonesia, putri Indonesia yang baru saja terpilih sudah bikin berita yang sangat heboh. Saya kira kita tidak meragukan kecantikan tampang luarnya. Itu sebabnya dia putri Indonesia. By the way, dia bukan Miss Indonesia. Kalau Miss Indonesia bukan hanya cantik luar, tapi juga dalamnya. Saya tidak coba membedakan putri Indonesia dengan Miss Indonesia, tapi nevertheless, fakta berkata bahwa apa yang dia ucapkan di dalam interview menunjukkan bahwa dia hanya punya tampang yang cantik. Oleh sebab itu, saya katakan bahwa wanita itu seperti mobil mewah buat laki-laki. Wanita yang cantik itu seperti mobil mewah yang menarik perhatian semua laki-laki. Perlu nggak tampang yang cantik? Perlu. Karena itu akan menarik perhatian pria. Tapi saya katakan, wanita yang luarnya fisiknya cantik, tapi isinya, kardianya nggak ada isinya, itu seperti duduk di mobil yang mewah, tapi nggak ada bensinnya. Walaupun tertarik, saudara menarik duduk di mobil mewah, semewah apapun juga kalau nggak bisa kemana-mana. Setelah beberapa saat, bosan. Oleh sebab itu, Alkitab berkata kecantikan is flowing inside out. Oleh sebab itu saya tahu persis, saya bicara di hadapan wanita-wanita yang paling cantik. Walaupun tidak perlu diperpanjang, diperbesar hidungnya, maksudnya ditinggikan hidungnya. Tidak perlu dikecilkan bagian yang perlu dikecilkan, tidak perlu dibesarkan bagian yang harus dibesarkan. You are beautiful as you are. Hello. Apa yang kau perlu lakukan? You just have to take a God look at yourself and you're gonna find you are beautiful. Jadi simpan uang yang saudara mau pakai untuk pergi. Do whatever. You know? Karena kalau saudara tarik semua, yang bikin keriput itu bukan kulitnya,
kardianya. Kalau ditarik ke belakang, kardianya kusut, kusutnya keluar lagi. Dan kebanyakan di belakang. Am I making any sense, anybody? Oleh sebab itu waktu saya katakan itu, saudara yang bertanggung jawab untuk kebahagiaan saudara, saudara bertanggung jawab untuk kecantikan di dalam diri saudara. Jadi saya percaya ada wanita-wanita cantik yang ada di tempat ini. Ada amin? Karena kardia saudara begitu menarik. Saya amazed karena saya menggembalakan banyak anak-anak muda. Saya pernah perhatikan ada anak-anak gadis yang kalau lihat dari fisik dibandingkan si A dengan si B, A kalah jauh sama si B. Tapi herannya kumbang-kumbang semua, all the guys ngumpulnya ke A. Saya bandingkan hidungnya lebih cakep B. Postur tingginya lebih cakep B. Tapi herannya A mendapatkan perhatian jauh lebih banyak dibanding B. Karena laki-laki, di dalam majalah itu saya juga tulis, bahwa laki-laki cari bukan hanya tampang luar saja. Karena kalau tampang luar buat laki-laki mendekat. Tapi kalau nggak ada bensinnya setelah beberapa saat, mereka akan back off. Oleh sebab itu saya katakan, to be an interesting person, menjadi orang yang menarik, you got to be interested. Being interesting and being interested selalu hand in hand. Kalau saudara mau menjadi orang yang menarik, saudara harus tertarik kepada banyak hal. Kalau saudara ketertarikan saudara hanya 1-2 hal, saudara tidak akan pernah menjadi orang yang menarik. Nah, untuk memperbesar hidung, batasnya ada. Untuk memperbesar kardia saudara, untuk tahu dan tertarik kepada banyak hal, there's no limit. Oleh sebab itu, saudara perlu pastikan saudara menjadi wanita yang cantik, bukan dari apa yang ada di luar. Oleh sebab itu, kardia, ini sekedar kasih saudara gambaran sedikit. Kardia saudara menentukan kecantikan saudara, kebahagiaan kehidupan saudara, pengharapan masa depan saudara. Mempengaruhi banyak hal dalam kehidupan saudara. Well, dari tadi saya masih pembukaan, saya belum berkhotbah. Are you ready? Sudah siap untuk pesan yang sesungguhnya yang Tuhan taruh di hati saya? Saya mau saudara buka Efesus pasal yang ketiga. Saya akan baca satu bagian firman Tuhan yang saya yakin saudara kenal, tapi saya akan mengajak saudara melihat apa yang saudara kenal ini dari satu sudut pandang yang kemungkinan besar saudara belum pernah melihatnya seperti ini. Efesus pasal yang ketiga, saya akan membaca terlebih dahulu ayat yang ke-20. Ayat yang saya yakin saudara hafal, banyak di antara saudara menghafalnya. Efesus pasal ketiga, saya akan bacakan buat saudara dulu ayat ke-20. Bagi dialah, atau saudara, udah ketemu ibu-ibu? Sudah ketemu? Oke. Bagi dialah yang dapat melakukan apa? Saya nggak dengar ibu-ibu, apa? Dia dapat melakukan jauh lebih banyak dari apa yang kita doakan atau pikirkan. Seperti ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Dikatakan Tuhan akan atau Tuhan mampu melakukan jauh lebih banyak. Exceeding abundant. Bisa melakukan jauh lebih banyak dari semua yang mampu engkau pikirkan, engkau inginkan, atau engkau mimpikan. Dia katakan, dia telah menempatkan kuasa itu di dalam diri saudara. Dia mampu. Nah, saya mau mengajak saudara melihat sebelumnya beberapa ayat untuk menjelaskan dan bisa menolong saudara untuk mengizinkan firman Tuhan ini untuk menempatkan dan membangkitkan pengharapan dan membangkitkan kembali mimpi itu dalam kehidupan saudara. Are you ready? Oke, saya akan bacakan buat saudara mulai ayat yang ke-17. Ayat ke-17 katakan begini. Atau saya baca dari ayat 16 biar lebih lengkap. Aku, kata Paulus, berdoa supaya ia menurut kekayaan dan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam kardiamu, dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Dikatakan, aku berdoa supaya Kristus diam di dalam kardiamu ini. Tempat di mana semua mimpi, semua cita-cita, semua pengharapan, semua kecantikan dan keindahanmu, semua yang membuat engkau tertarik dan membuat engkau menjadi wanita yang menarik,
biarlah aku berdoa supaya Kristus hadir di situ. Dikatakan, supaya engkau dapat mengenal kasih itu, sekalipun ia melampaui segala kepengetahuan, aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Sebelum ayat 20 bisa terjadi, Paulus berkata, aku berdoa supaya Kristus diam di dalam kardiamu. Tujuannya dikatakan supaya engkau bisa mengenal kasih yang sebenarnya tidak mungkin dengan pikiranmu bisa engkau kenal. Saya ulangi pelan-pelan. Masih terlalu pagi? Dalam terjemahan bahasa Inggris dikatakan, for you to know the love. Untuk bisa mengenal kasih yang sebenarnya dengan pikiranmu nggak bakal sampai bisa mengerti. Saya akan bagikan pada saudara sesuatu yang saya yakin akan memerdekakan kehidupan saudara, akan membangkitkan kembali semangat dan pengharapan dalam kehidupan saudara. Paulus katakan begini, supaya engkau bisa mengizinkan semua yang lebih besar daripada apa yang pernah engkau mimpikan bisa terjadi dalam kehidupanmu. Dia berkata, aku berdoa supaya Kristus hadir di dalam karya hatimu. Sehingga engkau mengenal kasih-Nya. Kata mengenal, to know, mengenal kasih-Nya, to know His love, akan menjadi kunci daripada segala sesuatu yang engkau mimpi atau doakan bisa terjadi dalam kehidupan saudara. Ayo siap? Nah, kata to know dalam terjemahan bahasa Yunaninya memakai kata ginosko. Ginosko artinya progressive knowledge. Ginosko bicara soal pengetahuan yang terus bertumbuh dan berkembang. Ibu-ibu keberatan nggak pakai bahasa Yunani sedikit? Nggak merasa ini kelas Bible study banget? Nggak apa-apa ya? Karena ini firman Tuhan, saudara akan dapatkan berkatnya. Ginosko artinya satu pengetahuan yang terus berkembang. Nah, saya mau beritahu saudara, untuk tahu, to know here, perlu cuma 10 menit. Saudara hanya perlu informasi. Tapi untuk betul-betul tahu dan mengenal kasih-Nya, tahukah saudara, kadangkala perlu bertahun-tahun. Yang Kristus inginkan bukan cuma saudara tahu firman-Nya, tapi Dia ingin engkau tahu, bahwa engkau tahu, bahwa engkau tahu, bahwa engkau tahu, bahwa Dia baik dan Dia mengasihi engkau. Dan untuk itu bisa bertahun-tahun saudara. Bisa lewati perjalanan yang kemarin Holly katakan. Saudara lewati perjalanan, saudara tidak pernah mengerti kenapa saya harus lewati ini. Saya ingat ada malam-malam di mana saya sendirian. Puluhan tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu. Tentunya waktu itu saya berumur 7 tahun. Waktu saya sendirian, di mana saya tahu, saya tidak bisa bergantung pada siapapun juga, kecuali pada Dia. Setiap kali saya di dalam keputusasaan, saya kembali pada keadaan seperti itu di mana aku tahu. Dan kata tahu di situ, bukan di sini. It's deep inside your cardia. You know it. You know it. You know it. Nah, tahukah saudara, untuk memberitahu saudara di sini, saudara hanya perlu Bible study 10 menit. Tapi untuk rasakan tahu itu di sini, kadangkala bisa 10, 20, 30 tahun. Khotbah yang 10 menit bisa dipresentasikan 10 menit, tapi harus dihidupi kadang-kadang puluhan tahun. Gak sesederhana itu. Pagi hari ini, Paulus berkata, aku berdoa supaya engkau kenal, engkau tahu kasih-Nya, bukan di sini. Are you with me? Dan kalau kasih itu hadir dan engkau tahu, maka apa yang engkau mampu pikirkan, Dia mampu melakukannya lebih. Bahkan apa yang berani engkau doakan, Tuhan bisa memberikan itu lebih daripada itu. Ada amin? Bahkan apa yang belum pernah engkau lihat, apa yang belum pernah engkau dengar, apa yang belum pernah muncul dalam hatimu, Tuhan sediakan bagi engkau. Orang-orang yang mengasihi Dia. Sudah siap? Buka Hosea pasal 3. Saya hampir selesai. Tapi ini adalah bagian yang paling penting.
yang saya ingin sudah dapatkan pagi hari ini. Hosea pasal ketiga, saya akan bacakan buat saudara satu bagian firman Tuhan yang sangat menarik, yang pada waktu saya persiapkan beberapa hari terakhir atau sejak beberapa minggu terakhir, mengubahkan kehidupan saya pribadi juga. Berfirmanlah Tuhan kepadaku, pergilah lagi, cintailah perempuan yang suka bersundal dan berzina seperti Tuhan mencintai orang Israel. Sekalipun mereka berpaling kepada Allah-Allah lain dan menyukai kue kismis. Lalu aku membeli dia bagiku dengan bayar 15 sikal perak dan 1,5 gomer jelai. Aku berkata kepadanya, lama engkau harus diam padaku dan tidak bersundal, dan dengan tidak menjadi kepunyaan seorang lelaki. Juga aku ini tidak akan bersetubuh dengan engkau. Sebab lama orang Israel akan diam dengan tidak ada raja, tiada pemimpin, tiada korban, tiada tugu berhala, dan tiada efod dan tarafim. Sesudah itu orang Israel akan berbalik dan akan mencari Tuhan, Allah mereka dan Daud, raja mereka. Mereka akan datang dengan gemetar kepada Tuhan dan kepada kebaikannya pada hari-hari yang terakhir. Saudara bisa baca karena saya tidak akan punya waktu untuk membaca seluruh pasal atau seluruh kitab di Hosea. Sudah tahu cerita dengan Hosea, tapi sebelum saya cerita tentang kejadian yang tadi kita baca atau apa yang Tuhan perintahkan kepada Hosea. Saudara, seperti saya katakan, untuk tahu di sini gampang. Tapi untuk engkau betul-betul tahu dan mengalaminya, sesuatu yang tidak mudah. Dan Bapa di surga tahu bahwa kasih yang Dia miliki bagi kita semua tidak mungkin terselami. Oleh sebab itu tadi Paulus katakan, aku berdoa supaya engkau punya ginosko terhadap kasihnya yang begitu lebar, begitu dalam, begitu luas, yang tidak mungkin dengan akal engkau bisa selami. Dan di dalam Hosea yang kita baca ini, Bapa di surga mencoba memperkenalkan kasihnya kepada bangsa Israel. Dan Dia tidak punya cara untuk coba mengajarkan. Dia nggak bisa 10 menit berkhotbah kepada bangsa Israel. Dia tidak bisa berkhotbah 2 jam. Dia tidak bisa bikin Bible study 2 minggu tentang betapa Dia mengasihi bangsa Israel. Kecuali memberikan mereka satu perumpamaan atau satu kejadian. Dan Dia coba mengajarkan kepada Hosea tentang betapa Dia mengasihi bangsa Israel. Dan untuk itu, Dia bawa Hosea masuk ke dalam satu proses perjalanan. Hosea diperintahkan untuk menikahi seorang pelacur. Dia diperintahkan untuk menikahi seorang pelacur, namanya Gomer. Gomer sama sekali bukan wanita yang ada di pikirannya untuk dia nikahi. Seorang hamba Tuhan, seorang nabi yang dipakai oleh Tuhan. Waktu dia berkata, what? Gomer, si pelacur terkenal di kota ini, are you serious? Dia bukan wanita ideal yang ada di pikiran saya. But nevertheless, long story short, Gomer bertemu dengan Hosea dan Hosea kemudian jatuh cinta kepada dia. Waktu Hosea kemudian coba berkenalan dengan Gomer, Hosea lihat dia, kemudian Hosea mulai jatuh cinta. Walaupun dia coba membayangkan apa yang akan dikatakan oleh orang-orang tentang, dia sudah membayangkan apa yang koran akan tulis. Kemudian dia coba tawarkan diri untuk berkenalan. Another long story short, kalau sudah tahu ceritanya. Dia propose kepada Gomer. Nah, saya tidak ingin mengajak saudara melihat dari kacamata si Hosea pagi hari ini. Saya mau mengajak saudara lihat dari kacamata si Gomer kalau saudara, seandainya saudara Gomer. Bayangkan yang saudara tahu selama ini hanyalah bisnis. You met this guy, hamba Tuhan, yang coba berkenalan mendekati engkau, bahkan mengajak menikah. Tentunya saudara dengan mudah berkata, what an opportunity, dengan penuh pengharapan saudara membayangkan masa depan. Tapi bayangan saya, buat dia sangat sulit untuk membayangkan memulai kehidupan yang baru. Saya nggak yakin kalau dia berani membayangkan dia bisa keluar dari keadaannya hari ini. Make sense to you? Saya nggak yakin dia berani bayangkan, would I ever make it? Get out of this life? Even berani membayangkan suatu hari
jadi istri dari keluarga dan suami yang baik-baik saja. Dia tidak berani membayangkan jadi seorang housewife, saudara. Yang dia tahu tentang pria adalah it's easy to keep them happy. Berikan mereka sex and they would be happy. But akhirnya dia bilang ya. Dia bilang ya. Yes, I will. Itu yang kemarin Wendy dan Holly katakan bahwa nggak mudah bergerak dari dunia dan kehidupan yang dia tahu, masuk dalam satu kehidupan yang dia sama sekali tidak pernah tahu dan sama sekali tidak bisa membayangkannya. To step into the unknown, meninggalkan zona nyamannya yang selama ini jalankan. Dia tahu at least this is the business I know. But saya menghargai she took the step untuk berkata ya. Awalnya semua baik. Saya tidak punya waktu untuk elaborate terlalu panjang. Awalnya semua baik. Kalau saudara baca Hosea, Alkitab mencatat bahwa kemudian masalah mulai muncul dalam pernikahan. Saudara berpikir menikahi hamba Tuhan gak ada tantangan dalam pernikahan? Tanya Hana. Dan dia mulai sadar bahwa, hey, untuk membuat seorang pria senang, bukan hanya seks. Dia perlu besarkan anak, perlu masak, perlu bersihin rumah, perlu betulin genteng, perlu bawa mobil ke garasi, ke bengkel dan lain sebagainya. Dan dia mulai merasa, this is too much. Semua beban yang ada, saya nggak tahu beban apa yang saudara hadapi. Dan Alkitab saya mencatat bahwa berulang kali waktu Hosea tidak ada di rumah, dia kemudian keluar kembali ke kehidupan yang lama. Kalau saudara baca Hosea, pada waktu dia ceritakan kepada Hosea bahwa semua anak yang lahir bukan anaknya Hosea. Tidak seorang pun anaknya anak Hosea. Itu persis yang terjadi. Tidak seorang pun anaknya Hosea. Dan Alkitab saya mencatat Alkitab yang tadi kita baca, itu adalah bagian di mana dia sudah kembali kabur dari rumah setelah beberapa saat Tuhan perintahkan dia untuk pergi membeli dia kembali. Dia sudah ceritakan bahwa anak yang dia lahirkan bukan punya Hosea. Dia kabur. Saya bayangkan di tengah-tengah dia kehancuran, dia meninggalkan, dia rasa malu terhadap suaminya, dia rasa malu terhadap keadaan, dia berpikir, well, saya dulu gak pernah berpikir saya bisa jadi seperti itu. But I tried, and I failed. Dan saya gagal. Mungkin berulang kali di dalam pergumulannya, dia mencoba, gagal. Akhirnya dia berkata, you know what, I will never make it, I guess this would be my life. I guess I just have to settle. Saya rasa harus puas. Just be the way I was. Nah di tengah-tengah itu, Tuhan bicara sama Hosea. Pergi dan beli dia kembali. Pergi dan beli dia kembali. Hosea ambil semua uang yang dia punya. Hosea ambil uang yang dia punya. Kemudian dia pergi beli dia. Saudara bayangkan, kalau saudara di posisi itu, beranikah saudara masih punya mimpi atas masa depan? Pagi hari ini, saya hanya ingin mengajak saudara melihat kepada kasih yang Tuhan ingin perkenalkan pada engkau, yang gak bisa cuma dikasih tahu di sini. Karena saudara mungkin bergumul dalam kehidupan saudara. Saudara bergumul antara mau memimpikan masa depan, tapi bagian daripada diri saudara, saudara masih ingat dan saudara masih bergumul dengan masa lalu. Saudara sudah tahu, saudara ikut di Bible study, saudara harus mengampuni untuk bisa bergerak maju. Tapi bagian daripada kardia saudara masih marah. Berapa banyak yang pernah mengampuni, tapi masih saudara bingung, saudara punya konflik antara saudara mau
ada bergerak maju, tapi bagian daripada diri saudara, saudara bergumul. Pagi hari ini, dimanapun kau berada, posisi di situ, atau saudara mencoba maju, atau saudara mungkin sempat balik. Saya hanya ingin saudara memberikan kesempatan untuk surga intervensi dalam kehidupan saudara, memperkenalkan kasihnya sehingga engkau mengenal kasihnya. You have a gnosko revelation tentang betapa kasihnya Tuhan. Akan sangat bodoh kalau pada saat Hosea mengorbankan segala-galanya untuk bawa dia, kemudian dia berkata, let me just stay here. Itu yang Kristus sudah lakukan bagi kita semua di atas kayu salib. Karena dia bisa melakukan exceeding abundantly, jauh lebih dalam, jauh lebih luas dari apa yang mampu kau pikirkan. Berikan kesempatan kasih itu untuk hadir dalam kehidupan saudara. Sharon kemarin cerita tentang dia dulu orang yang gagap, karena waktu saya habis. Sharon cerita tentang gagap, tapi she took the step, one step at a time, mengizinkan Tuhan melawat kehidupannya. Saya nggak tahu apa yang saudara hadapi, tantangan apa yang saudara hadapi. Pagi hari ini, saya tahu saudara harus mengampuni. Saya tidak khotbah tentang pengampunan pada saudara. Tapi saya mau saudara memberikan diri saudara untuk kasih itu menjamah kehidupan saudara pagi hari ini. Sehingga bukan hanya sekadar saudara tahu, tapi saudara tahu. Dan biar kasih itu yang melayani saudara pagi hari ini. Amin. Ada seperti yang tadi saya katakan, seperti apa yang gue merasakan pagi hari ini. Sebelum saya berdoa, saya mau saudara tahu bahwa saudara sangat istimewa di mata Tuhan. Dia yang menyebut engkau biji matanya, bahkan engkau dikhususkan melebihi laki-laki yang Tuhan ciptakan. Selama ini laki-laki tidak menghormati engkau, saya mau beritahu engkau, saudara harus lihat diri saudara dari kacamata Tuhan. You have to take a God look at yourself. Kenapa saya katakan begini? Bukan karena saya mau coba memuji saudara. Alkitab saya yang berkata bahwa dia selesaikan dulu semua penciptaan dia selesaikan. Bahkan laki-laki dia sudah selesaikan, pekerjaan semua dia sudah selesaikan. Baru dia ciptakan saudara wanita untuk menikmati semua keindahan yang dia ciptakan. This is how special you are. Saya nggak tahu di mana engkau berada hari ini, bagaimana kehidupan sudah menekan dan menghancurkan. Dan saya tidak menganggap itu mudah. Pagi hari ini saya hanya berdoa supaya saudara bisa get to know His love. Dan bukan hanya di sini. Dan kemungkinan bukan hanya pagi ini, karena merupakan satu perjalanannya, dia akan bawa engkau pergi. Untuk engkau bisa berkata, you know, that you know, bahwa dia setia dan dia mengasihi engkau. Pagi hari ini saya hanya ingin berdoa dan mengajak engkau bangkit, mengambil langkah ini sama seperti Sharon, sama seperti Gomer, mengambil langkah dan mengizinkan Tuhan menuntun saudara. Boleh saya berdoa bagi saudara? Pejamkan mata saudara sebentar, untuk beberapa detik yang saya miliki. Hamba berdoa pagi hari ini, supaya Roh Kudus engkau melakukan melampaui apa yang mampu kami pikirkan atau doakan. Berdoa, supaya apa yang tidak pernah mata lihat, apa yang tidak pernah telinga dengar, bahkan apa yang belum pernah muncul dalam hati mereka, Tuhan tempatkan dalam kehidupan mereka. Mereka mengenal bahwa engkau melakukan exceeding abundant, above and beyond, apa yang mampu mereka pikirkan atau bayangkan. Pagi hari ini aku berdoa supaya kekuatan itu datang, pengharapan itu datang. 2 sesi berikutnya yang kami miliki, berdoa supaya Tuhan terus bekerja dan beracara dalam kehidupan kami. Segala kemuliaan dan hormat kami kembalikan hanya bagi Engkau, Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Dan semua kita yang bersyukur bersama-sama kita berteriak, amin. God bless you all. Thank you. Sharon Gibbs.